adik-adik, apa kabar? Iya, kabar baik adik-adik ya. Nah adik-adik, kali ini kakak ingin bawakan cerita untuk adik-adik dengan judulnya Kancil dan Buaya. Nah adik-adik ada yang tahu cerita ini? Ada ya? Yang belum tahu dengerin kakak cerita ya. Nah adik-adik, Alkisah ada seekor buaya dan seekor kancil yang tinggal berbarengan di satu wilayah yang sama. Dan di sana juga masih ada binatang lainnya, ada gajah. Terus ada apa lagi adik-adik? Iya, nah ternyata adik-adik si buaya itu kekeh ya, nafsu banget pengen makan si kancil. Tetapi adik-adik, ternyata si kancil itu susah sekali untuk ditangkap. Tetapi adik-adik, si kancil merasa sekalipun kancil tersebut sering kali lolos jadi mangsa buaya, tapi kancil masih tetap merasa khawatir adik-adik. Nah, karena kancil hewan yang cerdik dan banyak akal, akhirnya kancil mencoba untuk pindah dari wilayah itu. Nah, akhirnya kancil mencoba untuk pergi memisahkan diri dari si buaya. Dan akhirnya kancil pun berhasil pindah ya, dan kini menempati sebuah pulau adik-adik. Dan ternyata adik-adik, buaya merasa heran karena sudah beberapa hari tidak melihat sang kancil. Nah, akhirnya buaya berjalan dan bertanya pada binatang yang ada di sana. Hai burung, kamu melihat kancil tidak? Oh, saya lihat kancil. Dia pindah ke sana. Nah, adik-adik, mendengar jawaban si burung tersebut, buaya merasa senang. Dan dia pun berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh si burung tadi adik-adik. Akhirnya buaya pun tiba di pinggir sungai. Dan di sana buaya melihat sang kancil. Buaya pun merasa senang. Kemudian buaya mengamati perilaku sang kancil di setiap harinya. Akhirnya adik-adik, buaya bisa mengambil kesimpulan bahwa sang kancil selalu pergi ke satu pulau dengan menyeberangi sungai dan melompati bebatuan yang ada di sungai tersebut. Nah, adik-adik tahu, si buaya tersebut akhirnya memutar otak, dia berpikir dan dia menyusun siasat adik-adik. Aku harus bisa menyamarkan diri menjadi batu agar kancil tertipu. Nah, begitu gumam buaya adik-adik ya. Dan ternyata pada saat kancil mau menuju pulau tersebut, tepat dengan girang seperti biasa adik-adik ya. Tapi ketika tiba di tengah sungai, tiba-tiba kancil kaget. Loh, kok batunya beda? Gumam sang kancil. Nah, akhirnya kancil kembali berpikir, Wah, ini ada sesuatu yang tidak beres. kemudian kancil dengan otak cerdiknya mengeluarkan siasat adik-adik ya. Kancil kemudian bertanya, Wahai batu sahabatku, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? obrolan sang kancil tadi ternyata didengar oleh buaya. Nah kemudian buaya seneng dong, dia mendapat clue. Hah? Ternyata si kancil menganggap aku batu. Nah adik-adik, kemudian buaya berpikir bahwa kancil menganggapnya dia sebagai batu loh. Padahal itu cuma akal-akalan saja ya.
Akhirnya buaya pun menjawab, Iya, ada apa Kancil? "Ya, adik-adik." Mendengar jawaban sang buaya tadi, Kancil yang cerdik langsung tertawa adik-adik. Ya, akhirnya buaya tertipu. Lantas dia berkata, Hei, kamu buaya, rupanya kamu masih penasaran ingin memakan aku ya? Sampai kamu menyusul aku ke pulau ini. dan mendengar jawaban dari sang kancil, buaya juga kaget ya. Buaya sadar bahwa kancil lagi-lagi mengakalinya. Ya, adik-adik, setelah buaya tahu bahwa dia lagi-lagi diperdaya oleh kancil dengan jawaban gusar dan marah, akhirnya buaya pun menjawab, Iya, saya menyusul kamu ke sini karena saya penasaran ingin memakan kamu. begitu adik-adik. Dan tentu saja kancil kaget. Tapi karena kancil binatang yang cerdik, dia seketika mendapatkan akal. Kemudian kancil berbisik terhadap buaya tersebut adik-adik. Di sini ada banyak buaya lain, tapi aku nggak rela kalau dimakan mereka. Aku ingin dimakan sama kamu saja seorang, biar kamu kenyang. Nah adik-adik, mendapat jawaban sang kancil, buaya tersebut senang dan menuruti apa yang dikatakan oleh sang kancil. Dan kancil berkata, Nah, sekarang buka mulutmu lebar-lebar. nah adik-adik, karena kancil berpikir pada saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar, maka mata buaya akan tertutup. Dan buaya yang sudah terburu nafsu ingin memangsa sang kancil, akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh kancil. Lalu buaya membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan secepat kilat sang kancil melompat ke kepala buaya. Lalu kemudian kancil berlari seraya kegirangan dan berteriak, Ye, aku berhasil. Maaf buaya, kamu tertipu lagi. Dadah buaya. Nah, saat itu adik-adik buaya baru tersadar kalau akhirnya buaya tersebut tertipu lagi. Dan di seberang sana tentunya kancil terbebas. Dia pun melompat kegirangan. Nah, adik-adik, sebuah cerita fabel ini tentu menarik ya. Di mana ada hikmah yang bisa kita ambil adik-adik. Orang pintar ibarat kancil. Nah, orang pintar akan mampu menyelesaikan masalah dengan mudah, sedangkan orang bodoh tentunya akan kehilangan kesempatan secara beruntun. Nah, adik-adik, itu saja dulu cerita kakak kali ini dengan judul cerita kancil dan buaya. Dan tentunya diharapkan untuk menjadi pintar, adik-adik harus rajin belajar, rajin membaca agar menjadi anak yang cerdas dan berwawasan luas. Oke adik-adik, terima kasih. Jangan lupa nantikan kakak di cerita fabel berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Bye-bye.